Halo, ketemu lagi dengan saya dan saya senang sekali berjumpa dengan kalian. Membahas ijazah palsu Jokowi ini tidak akan ada habisnya. Logika kita berpikir dan berjalan. Ada apa? Data dan dokumen Jokowi di KPU, bahkan KPU pusat itu tidak ada, lenyap. Padahal presiden-presiden lainnya ada semua data-datanya dan hanya Jokowi saja yang tidak ada dokumennya, bahkan lenyap entah kemana dokumen tersebut. Ketika kita membuka web KPU, semua data calon presiden itu ada. Pak Jokowi nggak ada tiba-tiba. Calon presiden yang mendaftarkan lewat KPU itu semua ada. Pak Prabowo 2019 itu ada. Dia sekolah di West Point, pendidikan SD, SMP ada. Pak Jokowi itu nggak ada. Jika kita menggunakan akal sehat dan logika berpikir kita, tentunya teman-teman tahu jawabannya apa. Kenapa? Karena semua orang yang pakai logika tidak akan percaya bahwa dia punya ijazah asli. Hanya orang-orang tertentu aja yang mau percaya itu. Semua orang yang pakai akal sehat pasti tidak percaya, Pak. Hilangnya semua dokumen riwayat hidup dia di KPU Solo, di KPU Jakarta, di KPU Nasional. Sementara tidak pernah ada laporan dari pihak-pihak KPU ini bahwa mereka kecurian atau mereka kebakaran. Nah, ada apa kok ini ijazah dan semua dokumen itu hilang? Bagi orang yang logis akan mengatakan tidak mungkin dia punya ijazah asli. Nah, saya sudah sajikan videonya, ada 3 video di sini. Mari kita simak. Di KPUD Solo hilang, betul? Iya. Di KPUD DKI hilang, di KPU pusat hilang. Ini udah indikasi kalau dia punya ijazah palsu. Kita riset di beberapa tempat. Salah satu mungkin yang mengagetkan ini. Nah, wartawan nanti bisa cross check. Ketika kita membuka web KPU, semua data calon presiden itu ada. Pak Jokowi nggak ada tiba-tiba. Jadi CV-nya itu tidak ada. Di KPU itu CV-nya tidak ada. calon presiden yang mendaftarkan lewat KPU itu semua ada. Pak Prabowo 2019 itu ada. Dia sekolah di West Point, pendidikan SD, SMP ada. Pak Jokowi itu nggak ada. Nah, ini kan jadi satu pertanyaan besar. Justru itu aksesnya di mana, Pak? aksesnya di webnya KPU. Websitenya KPU. Dan Pak Taufik sudah membuktikan. Sudah itu, membuktikan. Tadi ada di mobil ya, saya bandingkan antara laman KPU yang memuat Pak Prabowo padahal itu 2019 dan Pak Jokowi ada. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, dan ini yang tidak disadari dan saya tidak akan publikasikan kecuali nanti pada saat persidangan, kita mendapatkan ijazah pembanding yang asli. Teman sekolahnya Pak Jokowi tidak ada kata-kata SMA 6, SMPP, Sekolah Menengah Persiapan Pembangunan. Dan saya mengerti benar karena pada saat itu saya telah duduk di bangku SMP kelas 2. Saya lulus SMP tahun 81. Kemudian saya mendaftar SMA ke SMA 3 karena kena perpanjangan satu semester satu semester. Nah, kita melihat di situ, kemudian kita juga mencari masukan dengan beberapa orang yang dekat dengan Pak Jokowi. Yang terbaru kita temukan fakta, tidak mungkin Pak Jokowi itu lulus dari UGM tahun 85. Dia mengatakan kalau pinter Pak Jokowi 5 tahun lulus 86, kalau nggak pinter dia tahun 87. Karena dengan melihat ijazah SMA-nya. Nah, mestinya kalau lihat teman-teman Pak Jokowi itu angkatan masuk UGM-nya bukan angkatan 80, tapi 81. Mantan-mantan presiden yang lain, bahkan Pak Prabowo yang sekarang juga menjabat sebagai presiden, itu pun masih ada data-datanya di KPU. Ya, sedangkan data Pak Jokowi ini yang tidak ada sendiri. Di antara beberapa presiden yang tidak ada datanya, tidak ada dokumennya, hilang di KPU, itu hanya punya Pak Jokowi yang tidak ada, bahkan yang lenyap. Ya, di KPUD Solo hilang, betul? Iya. Di KPUD DKI hilang, di KPU pusat hilang. Ini udah indikasi kalau dia punya ijazah palsu. Apapun yang disentuh hilang Semuanya. Semoga Indonesia nggak hilang ini ya. Tapi yang saya katakan itu. Dan yang penting siapa yang menghilangkan itu, Pak? Ini? Ya orang-orang Jokowi. Orang gerombolan. Nah, kalau nanti dibuka pasti ketahuan, jadi itu orang yang menghilang-hilang itu atau ketua KPU di Solo DKI ikut dicokok. Makanya sekarang mereka itu mati-matian menjaga supaya Ijazah palsu. yang ngejar ijazah palsu ini nggak berhasil. Dengan segala daya lah. Saya ingat gini aja lah, kalau ijazah itu nggak palsu, Pak Abdullah Yahamawa mengatakan dalam rangka mengamankan ijazah palsu ini,
Jokowi itu mengeluarkan budget sampai 2,6 atau 2,5 triliun. Itu bukan angka kecil. Ngapain dia mengeluarkan budget segitu besar? Dan saya tahu itu duit pasti duit dari hasil korupsi. Nggak mungkin itu duit dari hasil gajinya presiden. Mana mungkin ya 2,6 triliun ini andai benar sumber ini ya, perkataan Pak Jenderal ini jika benar, duit 2,6 triliun itu bukan duit sedikit ya. Terus hasil dari mana? Tidak mungkin gaji dari presiden, tentunya seperti itu ya. Oke, kita akan lanjut. Dan ini ada pernyataan dari Prof. Rias Rashid. Ini soal ijazah palsu aja. Tidak usah final lah, menggantung aja terus ini ijazah palsu. Sudah rusak dia. Kenapa? Karena semua orang yang pakai logika tidak akan percaya bahwa dia punya ijazah asli. Hanya orang-orang tertentu aja yang mau percaya itu. Semua orang yang pakai akal sehat pasti tidak percaya, Pak. Pasti ada sesuatu yang disembunyikan kan kira-kira gitu. Pasti begitu. Saya kan tidak mau bicara soal kriminalnya itu ya. Saya bicara sebagai seorang guru tentang etika di sekolah saya. Saya kan mengajar etika. Dari dua hal saja itu mestinya dia sudah hancur kalau dia sadar. Gimana, Bro? Yang pertama, hilangnya semua dokumen riwayat hidup dia di KPU Solo, di KPU Jakarta, di KPU Nasional. Sementara tidak pernah ada laporan dari pihak-pihak KPU ini bahwa mereka kecurian atau mereka kebakaran. Nah, ada apa kok ini ijazah dan semua dokumen itu hilang? Dan kenapa Jokowi tidak memberi komentar? Seharusnya dia menyatakan menuntut KPU itu menghilangkan dia punya dokumen karena dokumen aslinya ada di situ atau fotokopi yang bisa dipercaya ada di situ. Kenapa dia diam saja? KPU-nya diam, Jokowi-nya diam. Raib begitu saja. Ini kan dan tidak ada orang yang mempersoalkan. Itu kan tanggung jawab institusi. Dokumen itu harus ada di situ. Yang kedua, ini yang agak spesifik. Dia masih presiden, datang ke kampus UGM Yogyakarta, di muka publik berpidato, ditonton semua orang, mengakui Kasmijo sebagai pembimbing skripsinya, dibantah oleh Kasmijo. Ya, 7 bulan kemudian setelah itu, 17 bulan atau 7 bulan, Jokowi meralat. Dia mengatakan Kasmijo bukan pembimbing skripsi, Pembimbing studi. tapi pembimbing akademis. Dicolak lagi oleh Kasmijo. Jadi 2 kali dia berbohong dalam jabatan presiden dan setelah keluar dari presiden. Itu kan bagi orang yang logis akan mengatakan tidak mungkin dia punya ijazah asli. Kalau dia punya ijazah asli, dia tidak ngapain dia ngambil risiko berbohong di muka umum? Ya, ngapain? Itu kan rugi dia dong. Menunjuk orang yang bukan pembimbingnya. Ya, jadi menurut saya justru karena ada sesuatu yang disembunyikan, yaitu ijazah ini, maka dia terpaksa berbohong. Begitu, Pak. Jadi saya tidak perlu ada bukti otentik. Dengan 2 ini saja, saya sangat yakin dia tidak punya ijazah. Ya. Karena memang kalau saya pribadi, Prof, di ruang ini itu tidak terlalu tertarik untuk ngomong ijazahnya Jokowi asli atau palsu gitu, ada atau tidak. Karena toh Jokowi sudah selesai sebagai presiden. Ya. Kalaupun misalnya nanti ada pengadilan yang bisa membuktikan Jokowi ternyata ijazahnya asli, tidak ada semacam sanksi yang bisa kita berikan kepada seorang Jokowi. Ya. Saya malah lebih tertarik harusnya ketika konstruksi seperti yang disampaikan Prof tadi, bahwa ada kelemahan dalam sistem pemilu kita, misalnya ketika lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang harusnya netral, harusnya profesional, ternyata berkas seorang kandidat yang kemudian Bisa hilang. bisa hilang, dan itu tidak ada koreksi terhadap itu kan. Dan tidak pernah berusaha melaporkan kepada yang berwajib. Iya. Bahwa kami telah kecolongan atau kami kebakaran atau apa kan, hilangnya kan hanya 2 toh, dicuri atau kebakaran, kecelakaan. Nah ini dicuri oleh siapa? Ya. Masa dicuri oleh orang KPU sendiri? Nah ini kan kemudian ketika itu diskusinya tidak ke arah sana, itu kan tidak ada konstruksi untuk perbaikan. Ya. Termasuk keberadaan, saya pikir juga hari ini yang mungkin sebenarnya ini tidak dimaksudkan atau tidak direncanakan dari awal, keberadaan UGM selaku institusi pendidikan tinggi yang reputable, ya bereputasi baik, ini kan juga ikut keseret-seret gitu kan gara-gara ini. Itu yang saya heran. Saya heran, ada apa UGM rektornya muncul ke publik mengatakan saya yakin ijazahnya ada. Iya. Untuk apa mengatakan itu? Apa manfaatnya bagi UGM mengatakan itu? Kecuali dia membawa bukti, ini bukti di arsip UGM ada ijazahnya gitu loh. Karena ini mungkin juga Prof bisa ngasih semacam pencerahan ke kita gitu ya. Bahwa yang namanya dokumen resmi lembaga, dokumen resmi negara, itu kan ada lembaga-lembaga yang menerbitkan. Kalau misalnya akte lahir misalnya, harusnya kan ada
bentuk capil ya, Iya, kemudian capil. nah, kalau SIM misalnya Bisa diganti, kepolisian, kan? bisa diganti dan catatannya di mereka. Iya betul. Hari ini ketika ngomong ijazah, pertama kan harusnya UGM selakuin. Terus yang kedua ada lembaga negara, Kementerian Pendidikan Tinggi yang kemudian juga punya arsipnya, punya datanya, yang harusnya ini kan Punya data lah. punya data dan otoritas gitu kan untuk menyelesaikan ini. Kalau arsip ijazah atau salinan ijazah atau rekaman ijazah bisa ada di UGM. Nah, tapi UGM sendiri itu punya dua versi. Ada satu versi di UGM, profesor saya lupa namanya. Sumitro. Ya, bukan, ada profesor yang memberi pernyataan publik bahwa ijazah Jokowi itu hilang, gitu loh. Kok bisa begitu? Nah, kalau hilang, pernah nggak dilaporkan ke UGM hilangnya? Ya, dan apa tindakan UGM? Mengganti atau bagaimana? Itu. Jadi UGM ini sebenarnya kalau ini adalah satu permainan atau satu manipulasi, ini oknum di UGM terlibat. Iya. Tidak bisa dicuci tangan. Dan itu kan kemudian merugikan UGM, nama besar UGM secara keseluruhan gitu kan, sebagai sebuah institusi yang UGM tercemar sangat tua. dan para alumni UGM Makanya, prihatin. Prihatinnya apa? Mereka itu malu. Katakanlah ya tidak ada masalah macam-macam ini kepalsuan. Seandainya Bung Jokowi itu asli lulus dari UGM, itu alumni akan malu. Kok bisa ada lulus UGM yang seperti itu? Ya toh? Yang seperti yang tadi itu, yang daftar kebohongannya itu ada 19 atau berapa itu. Ya malu dong. Ya yang penuh dengan korupsi sepanjang perjalanan, malu dong. Ya, seandainya pun benar ya. Malu berapa jelas waktu Dias Natali saja nggak pernah dikasih kesempatan orang. Apalagi tidak ada ijazahnya, malunya kan double. Ya, Sudah diklaim ternyata. diklaim ya, kemudian manusianya kualitasnya kayak begitu, itu kan langsung turun derajatnya UGM itu sebagai universitas yang sangat baik, gitu. Saya tidak membayangkan ini nanti bisa selesai dengan dalam tanda petik baik-baik saja, karena ini sudah akan ke pengadilan. Alternatifnya kemudian 3 orang yang menuntut ini akan dipidanakan gitu. Selaku katakanlah orang yang berkecimpung lama di politik dan pemerintahan, melihat seorang mantan presiden mempidanakan orang yang kemudian mempermasalahkan sesuatu yang seharusnya tadi nggak esensial. Pandangan Prof. Rashid seperti apa? Itu akan menjadi catatan sejarah saja bahwa kita pernah punya pemimpin yang kondisinya seperti itu, yang kualitasnya sangat rendah gitu. Yang kedua, itu menjadi catatan sejarah juga bahwa ada universitas yang begitu terhormat tidak bisa mengklirkan masalah yang sangat sederhana. Ini kan UGM kan cuma satu kali ngomong, ada atau tidak ijazahnya kan itu saja. Ini buktinya. Itu. Jadi UGM sendiri menjerumuskan dirinya dalam satu posisi yang sangat memalukan. Tidak bisa membela dirinya sendiri gitu. Hanya demi satu orang. Nah, sekarang tadi mengenai kemungkinan 3 orang itu akan dipidanakan, saya sebenarnya berusaha untuk tidak percaya bahwa polisi sudah sedemikian rendah mau menjadi alat dari satu orang mempidanakan warga negara yang tidak bisa di logika umum mengatakan bahwa dia salah. Dia mempertanyakan ijazah kok, dan ijazah itu relevan dengan persyaratan menjadi calon pejabat, dilampirkan. Ya, dokumen publik gitu kan. Nah, kalau memang mau berbohong kan bisa bilang begini, saya tidak masukkan ijazah sarjana kok, ya saya masukkan ijazah SMA, kan selesai. Persyaratan jadi presiden kan cuma SMA. Ya, tapi dia tidak pernah keluar kata-kata itu. Dia tetap mengklaim bahwa dia tamatan UGM, jurusan teknologi kayu, pembimbingnya Kasmujo. Itu juga bermasalah. Teknologi kayu tidak ada, Kasmujo menolak. Jadi apa lagi pegangannya? Jadi ibarat tempat bergantungnya Jokowi di UGM itu sudah putus semua, Pak. Putus karena 3 hal. Pertama, jurusannya keliru. Yang kedua, guru yang dianggap pembimbing akademik dan pembimbing skripsi tidak mengaku. Yang ketiga, ini dipersoalkan juga tempatnya KKN. Ya, tempatnya di KKN. Yang keempat, ada lagi yang ditemukan oleh Rismon itu. Skripsinya itu ketikanya tahun 2012, bukan tahun 85. Yang tidak bisa yang tidak mau dia buka gitu. Jadi bagaimana bisa seorang menyembunyikan sesuatu yang seharusnya itu menjadi hak publik untuk diketahui demi mengklarifikasi masalah